Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah melaknat khamar dan yang memerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Masih kita di dalam Al-Kabiratut Tasi'ah Asyrata, yaitu dosa besar yang ke-19, syurbul khamar, minum khamar. Dan kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair. Penulis mengatakan, Zikru man lu'ina fil khamri. Penyebutan siapa saja yang dilaknat di dalam perkara khamar. Maksudnya adalah siapa saja yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dalam perihal khamar atau yang berkaitan dengan khamar. Dan laknat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abul Aliyah, seorang tabi'i, laknat artinya adalah al-ib'ad wa tardu min rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membaca bab tersebut. Penulis mengatakan di hadis yang ke-220, rawa Abu Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala
lu'inatil khamru bi'ainiha wa syaribiha wa saqiha wa ba'iha wa mubta'aha wa 'asiriha wa mu'tasiriha wa hamiliha wal mahmulati ilaihi wa akili thamaniha. Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam kitabnya As-Sunan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamar atau minuman yang memabukkan dilaknat pada barangnya, pada zatnya, dan juga dilaknat yang meminumnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang memerahnya, dan yang minta diperahkannya, dan yang membawanya serta yang minta dibawakan kepadanya, dan yang memakan hasil jual belinya. Ini semuanya yang berkaitan dengan khamar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamarnya dilaknat, peminumnya dilaknat, penuangnya dilaknat, penjualnya dilaknat, yang membelinya dilaknat, yang membuatnya dilaknat, yang minta dibuatkan khamarnya dilaknat, yang membawa khamarnya dilaknat, yang dibawakan kepadanya dilaknat, dan juga yang memakan hasil jual belinya dilaknat. Ini menunjukkan dosa besar minum khamar dan yang berkaitan dengannya. Rawal Imam Ahmad min hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul atani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammadu inna Allaha la'ana al-khamra wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa syaribaha wa akila thamaniha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa saqiyaha wa mustaqiyaha. Di dalam hadis yang ke-221 dengan riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril alaihissalam mendatangiku dan berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah melaknat khamar dan yang memerahnya dan yang minta diperahnya. Maksudnya yang memerahnya itu adalah yang membuatnya. Khamar bermacam-macam, baik itu dari anggur ataupun dari yang lain-lainnya, atau yang minta dibuatkan, dan yang menjualnya dan yang membelinya, yang meminumnya, yang memakan hasil penjualannya, yang membawanya dan yang minta dibawakan kepadanya, dan yang minta yang menuangkannya dan yang minta dituangkannya. Ini semuanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan laknat salah satu tanda bahwa dosa itu adalah dosa besar. Karena sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang sering saya ulang-ulang, dosa besar adalah kullu dzambin khatamahullahu binar aw la'na aw ghadab aw azab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan api neraka, dengan siksa murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian zikrun nahi an iyadati syarbatil khamri idza maridu. Bab yang selanjutnya adalah larangan untuk mengunjungi atau menjenguk orang yang peminum khamar jika ia sedang sakit.
Jika ia sedang sakit, maka para peminum khamar dilarang untuk kita menjenguknya. Dan ini termasuk daripada keburukan dari minum khamar yang didapati di dunia. Disebutkan oleh penulis di sini, wa kadzalika la yusallamu alaihim. Demikian pula tidak boleh mengucapkan salam atas mereka. Para peminum khamar tidak boleh kita mengucapkan salam atas mereka. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala la ta'udu syarrabal khamri idza maridu. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah SAW. Beliau berkata, ini berarti adalah athar, bukan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sabda beliau, tapi perkataan sahabat yang disebut dengan athar. Dan athar jika tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya adalah hadis yang terputus. Dan hadis yang terputus adalah sebuah riwayat yang lemah. Akan tetapi kebanyakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jika berkata-kata, dan itu hukumnya adalah hukum yang diangkat sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah mereka mengucapkan itu kecuali mendapatkan warisan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma berkata, janganlah kalian menjenguk para peminum khamar jika mereka sakit. Imam Bukhari rahimahullah berkata, wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la tusallimu ala syarabatil khamri. Janganlah kalian mengucapkan salam terhadap para peminum khamar, yaitu orang-orang yang minum khamar, maka tidak diperbolehkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis yang saya akan sebutkan ini adalah hadis yang lemah, bahkan disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah sebagai hadis yang palsu. Diriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujalisu syarrabal khamr. Janganlah kalian duduk bermajlis dengan para peminum khamar. Wala ta'udu mardahum, dan jangan jenguk orang-orang yang sakit dari mereka. Wala tashhadu janaizahum, dan janganlah kalian melayat jenazah-jenazah mereka. Wa inna syaribal khamri yaji'u yaumal qiyamah muswaddan wajhuhu mudalla'an lisanuh ala sadrihi yasilu lu'abuhu yaqdhiruhu kullu man ra'ahu wa 'arafahu annahu syaribul khamr. Orang yang meminum khamar akan datang kelak pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya menghitam dan lisannya terjulur. Ya, lisannya terjulur ke bawah seperti lisan anjing. Dan sampai kepada dadanya. Sedangkan air ludahnya, air liurnya itu mengalir dari lisan tersebut. Setiap yang melihatnya merasa jijik dengannya. Dan siapa yang mengetahuinya kelak, siapa yang melihatnya dan mengetahuinya bahwasanya dia adalah peminum khamar, maka dia merasa jijik dengannya. Nah, ini hadis ini adalah hadis yang lemah, bahkan dipalsukan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Maksudnya dianggap palsu oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian penulis mengatakan illatun nahi,
sebab larangan. Apa sebab larangan? Mengapa orang yang minum khamar tidak boleh disalami, tidak boleh dijenguk saat sakit, ya? Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, qala ba'dul ulama'i innama nuhiya an iyadatihim wassalami alaihim lianna syaribal khamri fasiqun mal'unun qad la'anahu Allahu wa rasuluh. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya dilarang dari menjenguk orang-orang yang minum khamar saat sakit dan mengucapkan salam atas para peminum khamar, karena peminum khamar adalah orang yang fasik, yang dilaknat, yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dilaknat tidak pantas untuk diucapkan salam atas mereka, tidak pantas untuk dijenguk, ya, tidak pantas untuk dijenguk. Tentunya ini adalah apabila hukum asalnya seperti itu. Akan tetapi kalau seandainya ada maslahat yang dilihat saat menjenguk, seperti agar dia bertobat, didakwahi agar bertobat, maka ini tidak mengapa. Tetapi asal hukumnya seorang yang peminum khamar saat sakit maka tidak boleh dijenguk. Kemudian penulis mengatakan pada hadis yang ke-223, kama taqaddama fi qawlihi la'anallahu al-khamra wa syaribaha al-hadis. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat khamar dan peminumnya, sampai hadis yang sudah kita sebutkan. Fa in ishtaraha wa 'asaraha kana mal'unan marratain. Kalau seandainya dia membelinya lalu dia memerahnya, maka dia mendapatkan 2 kali laknat. Wa in saqaha li ghairihi kana mal'unan 3 marrat. Kalau seandainya setelah itu dia tuangkan kepada orang lain, maka dia diberi laknat 3 kali. Falidzalika nuhiya an iyadatihi. Oleh sebab itulah dilarang untuk menjenguk orang yang sakit dari para peminum khamar. Wassalamu alaihi illa an yatuba faman taba taballahu alaihi. Dan juga dilarang untuk mengucapkan salam atasnya kecuali orang yang bertobat. Maka siapa saja yang bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya. Nah, ini sebab larangannya adalah sebab dilarang kita menjenguk orang yang minum khamar, karena mereka orang yang mal'un, yang terlaknat, dilaknat oleh Allah, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Tidak pantas orang yang terlaknat kemudian kita doakan. Karena saat menjenguk orang sakit kita kan mendoakan. Maka tidak pantas kita menjenguk orang yang sakit daripada peminum khamr, karena tidak pantas mereka untuk didoakan agar selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, kecuali kalau mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bab selanjutnya, dzikru annal khamra la yahillu tadawiya biha. Penyebutan bahwa khamar tidak halal berobat dengannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengharamkan berobat dengan khamar, sesuatu yang memabukkan. Di antaranya yang menyebutkan akan hal ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah. Disebutkan dalam riwayat ke-224, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ishtakat ibnatun li fanabadhat laha fi kuz fadakhala alayya Rasulullah sallallahu fanabadhtu laha fi kuzin fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghli faqala ma hadha ya Umma Salamah fadzakartu lahu anni udawi bihi ibnati faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam
innallaha ta'ala lam yaj'al shifaa'a ummati fima harma 'alaiha. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah yaitu Hindun binti Suhail. Ummu Salamah namanya Hindun binti Suhail. Beliau Ummul Mukminin, artinya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk as-sabiqun as-sabiqat, wanita-wanita pertama-tama yang masuk dalam agama Islam. Dan beliau wafat pada tahun 62 Hijriah. Dan umurnya pada saat itu adalah 90 tahun. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, anak perempuanku mengeluh sakit. Lalu aku perah untuknya dalam sebuah kuz, yaitu dalam sebuah bejana. Beliau mengambil khamar dan diperah dalam sebuah bejana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam keadaan bejana tersebut sedang mendidih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa ini wahai Ummu Salamah?" Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, "Aku mengobati penyakit anak perempuanku dengan ini, yaitu dengan khamr." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan obat penyembuh untuk umatku di dalam apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi tidak akan pernah ada obat penyakit yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Obat untuk penyakit kalaupun ada, maka dia tetap haram. Ya, tidak diperbolehkan untuk digunakan. Nah, zikru ahadithi mutafarriqatin ruwiyat fil khamr. Penyebutan hadis-hadis yang bermacam-macam yang diriwayatkan di dalam permasalahan khamr, yang diriwayatkan dalam permasalahan khamr. Hadis yang ke-225. Min dzalika ma dzakarahu Abu Nuaim fil Hilyah. Yang demikian itu hadis-hadisnya adalah yang disebutkan oleh Imam Abu Nuaim. Abu Nuaim ini namanya Ahmad bin Abdullah bin Ahmad al-Asfahani. Beliau ahli hadis, beliau ahli sejarah, ahli hadis, ahli sejarah. Dan beliau dilahirkan pada tahun 336 Hijriah, Abu Nuaim. Dan beliau mempunyai kitab yang sangat luar biasa, yaitu Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Taib. Disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Al-Hilyah. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau bercerita, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam binabid fi jarrah lahu nashish. Faqal adribu bihadzal ha'id fa inna hadza syarabu man la yu'minu billah wal yawmil akhir. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan nabid dalam sebuah bejana lahu nashish, ya, memiliki bunyi kalau seandainya dituangkan. Nabid itu adalah air yang direndamkan pada air tersebut anggur, maka kemudian menjadi khamar karena proses fermentasi akhirnya menjadi khamar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buang dari minuman ini. Sesungguhnya ini adalah minuman seorang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah ini beratnya minum khamar, harus dibuang, ya. Tidak boleh ada di dalam rumah khamar tersebut. Kemudian
riwayat yang ke-226. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi sadrihi ayatun min kitabillah wa subba 'alaiha al-khamru yaji'u yaumal qiyamah kullu harfin min tilkal ayah fayakhudhu binasiyati hatta yuqifahu baina yaday Allah tabaraka wa ta'ala fayukhasimuhu wa man khasamahu al-Qur'an fusim falwailu liman kana al-Qur'anu khasmuhu yaumal qiyamah." Diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang di dalam hatinya ada satu ayat dari Al-Qur'an lalu disiram dengan khamr, artinya kayak dia minum khamr, maka nanti datang pada hari kiamat setiap huruf dari ayat tersebut lalu mengambil mengambil kepalanya sampai diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Al-Qur'an yang dihafal, kemudian penghafal Al-Qur'an tersebut dia meminum air khamar, maka nanti di hari kiamat penghafal tersebut akan digiring oleh ayat Al-Qur'an yang dia hafal. Ya. Kemudian di sini disebutkan lalu ayat Al-Qur'an tersebut akan menentang perbuatan orang tersebut. Dan siapa yang ditentang oleh Al-Qur'an maka pasti dia binasa. Maka neraka wail bagi siapa yang di hari kiamat kelak Quran sebagai musuhnya. Neraka wail, sungguh sangat celaka, maksudnya begitu. Siapa yang Al-Quran tersebut di hari kiamat sebagai musuhnya. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis yang ke-227. Waja'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin ijtama'u 'ala muskirin fid dunya illa jama'ahumullahu fin nar, fa yaqbalu ba'dhum 'ala ba'd yatalawamun, yaqulu ahaduhum lil akhar ya fulan la jazakallahu 'anni khairan fa anta alladhi awradtani hadzal mawrid wa yaqul al-akhar mithlu dzalik." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meriwayatkan, dan riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam minuman khamar di dunia, melainkan Allah akan kumpulkan mereka di neraka. Maka sebagian dari mereka bertemu dengan sebagian yang lain dan saling mencela satu dengan yang lainnya. Mengatakan, "Wahai fulan, semoga Allah tidak memberikan kebaikan untukmu. Ya, sebab engkau telah berbuat buruk kepadaku. Kemudian sesungguhnya engkaulah yang telah menyebabkan aku seperti ini." Yang lain juga mengatakan seperti, "Wahai fulan, semoga Allah tidak memberikan kebaikan untukmu karena engkau telah menjerumuskan aku seperti ini." Dan terus seperti itu, saling itu pemandangan kelak nanti di hari kiamat, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan saling mencela satu dengan yang lainnya. Ya, mereka akan saling mencela satu dengan yang lain. Nah, riwayat yang ke-228. Waja'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Man syaribal khamra fid dunya saqahu Allah min summil asawidah syarbatan yatasaqatu lahmu wajhihi fil ina qabla an yashrabaha fa idza sharibaha tasaqat lahmuhu wa jilduhu yata'adza bihi ahlun nar."
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirabil Kabair, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang minum khamar di dunia, maka Allah akan tuangkan kepadanya min summil asawidah, yaitu dari bisa-bisa ular-ular yang besar. Kalau kita mungkin anaconda gitu ya. Ya, itu siapa yang minum khamar di dunia, maka Allah akan minumkan kepadanya dari bisa-bisa ular-ular yang besar. Syarbatan yatasaqatu lahmu wajhihi fil ina qabla an yashrabaha. Akibat dia meminum, maka berjatuhanlah daging-daging pada wajahnya ke dalam bejana tersebut sebelum dia meminumnya. Jadi saking berbisanya itu daging-daging wajahnya berjatuhan ke dalam bejana yang ada dari bisa-bisa ular tersebut. Jika dia meminumnya, maka jatuhlah dagingnya dan seluruh kulit-kulitnya, artinya menjadi tengkorak. Yata'adza bihi ahlun nar. Para penghuni neraka seluruhnya merasa tersakiti dengan keadaan seperti itu. Artinya saking busuknya mungkin ya. Ala wa syaribuha wa 'asiruha wa mu'tasiruha wa hamiluha wal mahmulatu ilaihi wa akilu thamaniha syuraka'u fi ithmiha la yaqbalullahu minhum salatan wala sauman wala hajjan hatta yatubu. Ketahuilah bahwa yang meminumnya, yang memerahnya, yang minta diperahkan, yang membawanya, yang minta dibawakan kepadanya, dan yang memakan harga penjualan belinya, mereka ini adalah bersyarekat di dalam dosa. Seluruhnya itu sama dosanya. Ya, Allah tidak menerima dari mereka sholat apapun, puasa apapun, haji apapun, sampai mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka mati sebelum bertobat, maka berhak Allah Subhanahu wa ta'ala menyiramkan air bikulli jar'atin syarabuha fid dunya min sadidin jahannam. Tetapi yang disiramkan adalah bukan air biasa, tetapi nanah para penghuni neraka jahannam. Illa wa ala wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Ketahuilah, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Nah, ini juga riwayat yang menunjukkan bahayanya ancaman orang yang berkaitan dengan khamar, yaitu dia akan diberikan minum dari, dan juga diberikan minum yang tadi airnya berdasarkan bisa-bisa ular yang sangat besar. Orang yang minum khamar tersebut nanti akan diberikan seperti itu di akhirat. Sebelum dia minum, maka jatuh daging wajahnya di dalam bejana tersebut. Apabila dia meminum, maka akan berjatuhan dagingnya dan terlepaslah kulit-kulitnya. Dan para penghuni neraka merasa terganggu dengannya. Nah, ini para ikhwah hati-hati bagi yang minum khamar. Kemudian hadis yang ke-229. Wa yadkhulu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun. Dan masuk ke dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Masuk ke dalam hadis ini al-hashishah. Al-hashish. Hashish itu adalah merokoknya orang-orang Arab terdahulu. Kama sayatil kalamu 'alaiha insyaallah taala. Sebagaimana yang telah disebutkan
atasnya tentang al-hashisha insyaallah akan disebutkan juga di belakang ini. Ruwiya anna syarbatal khamri idza atau 'ala as-sirat yatakhattafuhum az-zabaniyah ila nahril khabal fayasquna bi kulli ka'sin syarabuha minal khamr syarbatan min nahril khabal falau anna tilka syarbah tusabbu minas sama la ahraqatis samawat min harriha. Artinya sesungguhnya peminum khamar jika mereka melewati jalan di atas sirat maka yatakhattafuhum zabaniyah, maka para malaikat zabaniyah yaitu yang menjaga neraka, mereka itu mencari-cari orang yang seperti itu, ya, mencari-cari para peminum khamar. Ila nahril khabal, dibawa kepada sungai al-khabal. Nahrul khabal disebutkan oleh para ulama haitsu yajri fi hadzal nahr usaratu ahli nar, yang mana sungai Khabar ini namanya sungai Khabal, ya, itu bekas-bekas nanah para penghuni neraka itu adalah larut di pada sungai Khabal ini. Maka mereka minum, ya, dari sungai tersebut. Setiap gelas mereka meminumnya. Ya, ini buruknya dari pemandangan orang yang minum khamar. Walau anna tilka syarbah tusabbu minas sama, kalau seandainya minuman tersebut diturunkan dari langit, la ahraqatis samawat min harriha, maka niscaya langit akan terbakar karena saking panasnya neraka tersebut. Nah, ini hadis yang ke-229, ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian penulis menyebutkan fasal al-hashishah akhbathu minal khamr. Hashish itu lebih buruk daripada khamar. Hashish itu adalah ganja. Hashish itu adalah ganja. Al-masnu'ah min waraqil qinab haramun kal khamri yuhaddu syaribuha kama yuhaddu syaribul khamr. Hashishah yang terbuat dari daun ganja haram hukumnya sebagaimana khamar, maka juga haram ganja tersebut. Diberikan hukuman had bagi peminumnya sebagaimana diberikan hukuman had bagi peminum khamar. Wa hiya akhbathu minal khamar, dan ganja lebih buruk daripada khamar. Min jihati annaha tufsidul aqla wal majaz hatta yasiru fir rajul takhannuthun wa diyasatun. Dia bukan hanya sekedar merusak akal, akan tetapi juga dia adalah merusak kepribadian, membuat orang seperti bencong, membuat orang seperti tidak mempunyai rasa malu dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan hashish, yaitu ganja tadi. Nah, terakhir sebelum azan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ini hadis yang terakhir dibawakan oleh penulis, hadis yang ke-231 di dalam bab al-kabirah at-tasi'ah asyrah, yaitu dosa besar yang ke-19. Ma askara katsiruhu faqaliluhu haram, yang artinya apa saja yang banyak yang memabukkan, maka yang sedikitnya pun haram. Walam yufarriq sallallahu alaihi wasallam baina naw' wa naw' likaunihi ma'kulan aw mashruban. Nabi Muhammad SAW tidak membedakan ini khamarnya begini, ini khamarnya jenis ini, ya, tidak. Karena dia adalah baik bisa dimakan atau bisa diminum. Ala annal khamra qad yastani'u biha ya'ni al-khubz wa hadhihi al-hashisah qad tudhabu bil ma'. Yang mana kadang-kadang khamr itu bisa dimasukkan di dalam barang-barang, ya, dalam obat, dalam kue, dalam yang lain-lainnya.
Dan kemudian yang namanya ganja ini dia akan larut dengan air. Wa tushrabu, dan kemudian diminum. Wal khamru yushrabu wa yu'kal, dan khamar itu bisa diminum, bisa dimakan. Wal hashishah tushrabu wa tu'kal, dan ganja juga bisa diminum, bisa dimakan. Wa inna ma lam yadhkurhal ulama li'annaha lam takun ala ahdi salaf al-madhiyin. Para ulama tidak menyebutkan ganja karena belum dikenal di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wa inna ma hadathat fi maji'il tatar ila biladil Islam. Nah, khamr ganja ini datang ketika Tatar. Ketika Al-Tatar datang ke negeri-negeri Islam, maka akhirnya mereka mengenal yang namanya ganja, heroin, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah selesai bab yang ke dosa besar yang ke-19. Ini yang bisa sampaikan, silahkan adzan. Setelah itu mungkin kalau ada pertanyaan. Nah, baik. Ini ada penampakan dari ganja. Ya, ini daun ganja. Kemudian ini yang sudah kering. Kemudian ini beberapa tata cara pemakaiannya. Ya, ada yang dijadikan rokok, kemudian ada yang dihisap dan seterusnya. Nah, ini. Ya. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ditanyakan? Iya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Apabila ada penggunaan yang semacam dengan khamar yang membuat akhirnya seseorang mungkin kebal dan dia berasal dari khamar ataupun yang semisal dengan khamar, maka diharamkan dalam agama Islam kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Kalau tidak dilakukan maka akan terenggut nyawa. Jadi keterpaksaannya itu adalah unsur dia hidup atau mati. Baru diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Iya, ya sebagian ulama mengatakan buah pala haram karena dia termasuk daripada yang memabukkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama bahwa dia haram. Tapi ada sebagian ulama peneliti yang mengatakan bahwa jika untuk makanan sekedar penyedap maka tidak mengapa, karena dia asal hukumnya bukan seperti khamar yang terbuat dari anggur atau yang semisalnya. Dia adalah bahan makanan. Memang kalau dimakan atau dimasukkan terlalu banyak bisa menyebabkan memabukkan. Tetapi kita menggunakannya atau seseorang menggunakannya pada makanan pala tersebut bukan untuk memabukkan tetapi untuk menyedapkan. Maka sebagian ulama terutama kontemporer mengatakan jika tidak berpengaruh kepada kemabukan maka tidak mengapa. Tetapi jumhur ulama mengatakan ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Jika yang banyaknya memabukkan maka yang sedikitnya pun juga memabukkan. Wallahu alam, lebih condong kepada pendapat yang lebih hati-hati. Lebih baik dijauhi jika memang tidak diperlukan untuk memakainya.
Allahu a'lam. Dan memang repot soto pakai itu. Dan khilaf di antara ulama. Jumhur mengatakan dia haram. Nah. Saya tidak tahu, belum membaca tentang ada nikotin apakah dia khamar atau tidak. Yang jelas kalau seandainya memabukkan maka haram. Jadi batasannya memabukkan atau tidak. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Jadi kita tidak tahu, di zaman sekarang banyak sekali macam-macamnya. Maka kaedahnya tadi, setiap yang memabukkan adalah khamar, setiap khamar adalah haram. Tetapi bagaimanapun rokok dan juga rokok elektronik dengan segala macam bentuknya di zaman sekarang, saya ada yang mengetahui sedikit tentang vape, ada lagi katanya liquid dan macam-macam, maka itu berbahaya, bahkan lebih berbahaya dibandingkan rokok kretek. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh mendatangkan bahaya dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak diperbolehkan kita untuk yatakhawwaduna fi malillah bighairi haq, menghamburkan harta di harta yang diberi oleh Allah tanpa kebenaran, termasuk di dalamnya membakarnya melalui rokok ataupun vape ataupun liquid. Kemudian juga Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian jerumuskan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan, dan itu membinasakan. Ya, jadi tetap dia diharamkan dari sisi ini. Adapun memabukkannya, maka batasannya tadi, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan dia adalah khamar, dan setiap khamar dia adalah haram. Allahu a'lam. Cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.